Badrun Nafis. Sudah sampai pada pembahasan 40 karomah yang diberikan oleh Allah kepada para salik, ya, para pejalan yang istiqomah di jalan Allah hingga mencapai tahqiq, ya, dari ilmu yakin, ainul yakin sampai hakul yakin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yaitu karomah. Karomah ini mutlak, ya, sebagai anugerah dari Allah, ya, sebagai minnah, bukan sebagai tujuan. Kalau ada salik menjadikan karomah sebagai tujuan, justru ini akan menghijabi dirinya dan dia tidak akan sampai usul ilallah. Maka penting bagi para salik yang ngaji ilmu tasawuf, ilmu thariqah, tujuan utamanya ya untuk mencapai ridha Allah, ya, dan diberikan anugerah usul ilallah dengan istiqomah dan kesungguhan. Soal suatu saat itu, ya, ada minnah dari Allah yang disebut ma'unah, karomah atau yang lainnya, ya, itu sebagai, ya, kabar gembira atau sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun tidak boleh untuk dibanggakan, ya. Misalkan suatu saat seorang salik diberikan anugerah ma'unah atau yang disebut karomah kalau bagi wali, tapi kalau batiniahnya tidak siap, ya, itu bisa menjadi terhijab lagi, gitu. Maka kalau seandainya seorang salik tidak dibukakan pintu-pintu karomah, itu sesungguhnya ada baiknya juga, karena dikhawatirkan jika belum siap batiniahnya, maka justru akan menjadi hijab. Kenapa terhijab? Ya, karena dia akan merasa, oh, saya sudah hebat, oh, saya sudah dapat karomah, oh, saya berarti sudah wali, gitu. Akhirnya ujub ini kemudian selangkah lagi menjadi kibir dan sombong, gitu. Tapi bagi para salik yang sudah mapan batiniahnya, ya, andai suatu ketika mendapatkan satu anugerah itu, atau ma'unah dari Allah, ya, sikap batinnya akan mengembalikan kepada Allah, ya, tidak lantas, ya, kepedean, ya, atau GR, merasa wah saya hebat, gitu. Ini biasanya kalau tidak mapan batiniahnya pasti jatuh lagi dan berproses lagi untuk membersihkan batiniahnya, gitu. Ya, maka jangan sampai kita pengen mendapatkan ma'unah atau karomah, belum tentu siap diri kita. Para nabi, para wali, ya, ketika diberikan karomah oleh Allah, itu sudah diberikan kemapanan rohani, ya, sehingga tidak muncul ujub dan takabur. Yaitu hampir semua nabi yang diberikan karomah oleh Allah atau diberikan mukjizat, kalau para nabi, kalau para wali karomah, itu diberikan kemapanan rohani, ya, sehingga tidak muncul ujub takabur. Itulah, ini bisa menjadi pelajaran bagi para salik, ya. Kenapa saya sudah zikir sekian tahun kok nggak muncul karomah? Nah, kalau justru dengan pertanyaan seperti itu lah,
Ditanya balik, tujuanmu zikir itu untuk mencari karomah atau membersihkan batiniahmu atau mencari ridho Allah gitu. Maka apabila seorang masih ada keinginan untuk memperoleh karomah dalam zikirnya, justru itu tidak akan pernah memperoleh itu. Ya, ketika seorang salik sudah istiqomah, niatnya sudah tulus, sudah ikhlas, tidak ada harapan lagi gitu. Nah, suatu saat diberikan maunah oleh Allah, maka ada dua kemungkinan tadi. Kalau hatinya sudah mapan, ya keyakinannya, maka mampu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak muncul ujub dan takabur. Tapi kalau mendapatkan sesuatu yang maunah atau khariqul adah, kalau batiniahnya tidak siap, pasti akan GR, ya, ujub, akhirnya takabur. Ini menjadi hijab lagi gitu. Nah, karomah yang sudah kita bahas ini ya, dari 40 yang 20 sudah dibahas, yaitu fasilitas diberikan oleh Allah kepada para salik yang istiqomah, yang tahqiq, ya, itu fasilitasnya di dunia. Ya, itu sudah dibahas beberapa minggu sebelumnya. Nah, kemudian 20 berikutnya, ya, itu karomah atau anugerah dari Allah yang diberikan kepada para salik yang istiqomah, yang tahqiq, ya, hingga dia tidak silau, ya, tidak silau ketika mendapatkan bentuk khariqul adah atau maunah atau karomah, itu tidak silau batin, tetap posisi pandangannya lurus, yaitu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 20 yang kedua ini diberikan pada saat, ya, di akhirat, ya. Kemarin sudah dibahas mulai saat detik-detik sakaratul maut, ya, itu akan nampak bagi orang-orang yang istiqomah zikir, ya, bagi orang-orang ahli thariqah, ya, ahli tasawuf, ya, yang dilanjutkan dengan praktek thariqah, ya, itu pada saat detik-detik mengalami wafat, ya, itu diberikan berbagai macam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti diberikan winarah, ya. Winarah itu tahu, ya, sebelum kejadian. Maksudnya kapan dia mati, wafat, itu sudah diberikan pengetahuan oleh Allah. Sehingga orang-orang ahli thariqah yang levelnya sudah advance, ya, yang sudah muntahi, itu biasanya, ya, sudah pesen anak, istri, keluarga gitu, tanggal sekian, hari sekian gitu. Dan juga ada yang menyiapkan segala persiapannya karena diberikan anugerah soal kapan dia mati gitu. Lah, ini salah satu karomah atau anugerah dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, pada saat sakaratul maut, ya, ini detik-detik yang paling ditakuti. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tanbihul Muhtarin, bahwa orang-orang soleh atau para sufi yang solihin, sekalipun dia sudah ahli zikir, ahli ibadah, ya, tidak pernah maksiat, itu setiap hari ada kesedihan bagaimana menghadapi detik-detik sakaratul maut. Maka mereka senantiasa, ya, muncul
sifat khauf dan roja. Khauf itu rasa takut. Ya jangan-jangan ya nanti mati saya tidak husnul khotimah. Ini namanya khauf. Karena semua dirahasiakan oleh Allah. Sebab banyak orang yang kecilnya taat, gedenya taat, tuanya taat, saat sakaratul maut menjadi ahli maksiat, tidak taat juga ada gitu. Maka orang-orang soleh ini khaufnya cukup tinggi, rasa takutnya mati dalam keadaan tidak beriman itu menjadi kepikiran gitu. Sehingga tiap hari tidak ada lainnya berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma ya Allah, ringankanlah hawin ya fi syakaratil maut alaina kepada kami fi syakaratil maut dalam menghadapi syakaratul maut. Ini selalu diucapkan sebagai doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah ya, levelnya tadi sudah salik muntahi, yang sudah tahqiq, itu dijelaskan oleh ayat Al-Qur'an yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang ketaatannya itu ya diterima oleh Allah, artinya ketaatannya itu penuh dengan keikhlasan. Ya, tidak ada syirik, tidak ada riya, ya, tidak ada ujub, tidak ada takabur, ya. Artinya dalam ibadahnya itu enggak ada virusnya. Maka ketika enggak ada virus, ya potensi untuk menjadi investasi akhirat tinggi. Tapi kalau amal ibadahnya ada virusnya, potensi amal ibadah itu tidak sampai alias berguguran, itu sangat mungkin terjadi. Nah, orang yang dicintai oleh Allah ya, yang sudah tahqiq imannya, Islamnya, ihsannya, itu dijelaskan dalam ayat tadi, alladzina tatawaffahumul malaikah, yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan ya, atau diambil ruhnya oleh malaikat ya, thayyibina, dalam keadaan baik-baik ya, tetap iman, tetap Islam, tetap ihsan itu. Yaquluna, para malaikat berkata, salamun alaikum itu. Salamun ya, yaitu keselamatan, alaikum atasmu gitu. Ini kan satu kondisi yang sangat ditunggu ya orang-orang yang telah mencapai kesalehan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat syakaratul maut, malaikat Israil datang, itu malaikatnya mengucapkan salam, salamun alaikum gitu. Nah, bagaimana kalau posisinya orang yang tidak tetap iman Islam ihsan, atau orang yang ahli maksiat, yaitu bisa dilihat ya, bahwa mereka kebanyakan ekspresinya pada saat detik-detik syakaratul maut, rasa takutnya itu akan nampak itu, rasa takutnya, karena dia merasa belum siap, dosanya masih banyak, kemudian ketaatannya juga dia sendiri ragu, kira-kira ketaatanku selama ini diterima oleh Allah atau tidak, dia ragu. Bahkan banyak dosa yang
tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan nampak sedih, ya. Kadang ekspresi wajahnya ya sedih, ya, kemudian nangis, ya. Ditambah lagi ada yang ya, panik, kaget, ya, tidak siap, ya. Itu sampai ekspresinya itu matanya agak melotot dan sebagainya. Nah, ekspresi ini bisa dilihat ya, pada orang-orang yang sedang sakaratul maut. Tapi kalau orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya, sebagaimana Nabi Muhammad, ya, kemudian para kekasih-kekasihnya, sebagaimana ayat ini, malaikat Israel datang pasti mengucapkan salam. Termasuk ya malaikat yang akan mencabut ruhnya Nabi itu kan serba bingung gitu. Akhirnya ya mohon izin, ya, hanya melaksanakan tugas gitu. Jadi ini kan kondisi yang istimewa. Lah, apa yang disampaikan dalam ayat ini, apakah kita mungkin mencapai pada posisi itu? Ya sangat mungkin. Ini terbuka bagi siapapun, bagi hamba siapapun, dengan catatan sungguh-sungguh, ya, di dalam berjalan menuju Allah, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, sungguh-sungguh dalam ngaji, ya, sungguh-sungguh dalam zikir istiqomah, itu sungguh-sungguh dalam riyadhah, itu terus istiqomah dari hari ke hari itu, ya, progresnya stabil, ya. Kalau nggak stabil, ya akan mengalami kenaikan, ya, bukan kemunduran, yaitu. Yang bahaya itu sudah bagus kemudian mundur, yang biasanya zikir dilepas zikirnya. Nah, ini tanda-tanda ya orang yang akan mengalami penyesalan gitu. Kalau orang yang progresnya sudah bagus, apa yang sudah istiqomah dilanjutkan, jika memungkinkan ditambah. Nah, ini termasuk orang-orang yang diberikan anugerah istiqomah. Lah, apa sih pentingnya istiqomah dari hal-hal yang kecil gitu? Ternyata Allah juga sudah janji, awilustaqomu ala thoriqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai ya, para salik itu istiqomah, ya, istiqomah itu ya tadi enggak simpel sebenarnya. Kalau kita breakdown dalam kegiatan harian, mingguan, itu ya simpel. Istiqomah misalnya dia seorang guru yang ngajar, ngajarnya istiqomah. Kalau dia seorang murid, ya ngajinya istiqomah gitu. Karena kita itu hanya dikasih dua peluang yang baik. Kalau enggak jadi guru ya jadi murid, kalau enggak ngajar ya ngaji gitu. Jangan sampai ngajar enggak, ngaji enggak. Ini ya termasuk orang-orang yang menyesal nanti di akhirat itu. Jadi di breakdown dalam kegiatan harian itu sederhana. Ya, dalam mingguan ngaji istiqomah. Nah, kemudian yang kedua zikir. Zikir yang diberikan oleh guru, apapun zikir, terutama para salik, ya, zikirnya kan orientasinya sudah beda. Kalau zikir umum itu biasanya kan tujuannya macam-macam. Zikir ini supaya kaya, zikir ini supaya jabatanmu cepat naik gitu. Kalau bagi para salik, zikirnya sudah bukan karena itu lagi. Ya, zikirnya ya nawaitu sudah taqarruban ilallah. Ya, nawaitu dzikra taqarruban ilallah. Aku zikir niatnya supaya parek dekat marang Gusti Allah. Misalnya dikasih zikir nafi isbat la ilaha illallah 100 kali habis maghrib, habis subuh, ya sudah diamalkan. Kapanpun, ada orang nggak ada orang, ya tetap diamalin gitu. Itu nanti yang akan membias menjadi cahaya itu. Maka jika mereka istiqomah,
janji Allah, aku akan memberikan yaitu air minum, ya, minuman, yaitu ma'an godakon, air yang tidak akan pernah membuat dia dahaga lagi. Artinya akan diberikan keberkahan kalau bahasa agama, karena dia istiqomah ngaji, istiqomah ngajar, istiqomah zikir, istiqomah riyadhah mujahadah. Allah akan memberikan yaitu anugerah yang namanya ma'an godakon. Ma'an godakon itu ya air yang menyejukkan, pikirannya adem, ayem, tentrem, berkah gitu. Jadi efeknya itu akan terasa, nggak galau, nggak panik, nggak mudah terpengaruh lingkungan kiri kanan, tidak. Dia ada ketentraman dalam batinnya, karena ada tadi cahaya-cahaya ilahiyah yang dia lakukan dalam bentuk aktivitas harian, mingguan secara rutin istiqomah. Nah ini kalau di breakdown dalam bentuk harian, jadi sebenarnya ya sederhana gitu. Cuma kan mempertahankan istiqomah itu berat gitu. Jadi kita enggak ruwet-ruwet apa yang sudah kita punya, kita pahami, ya sudah kita amalkan. Nanti Allah sendiri yang akan menambahkan gitu. Nah ini orang-orang ini kalau yang sudah istiqomah konsisten, yaitu tadi keberkahan dunia akan dirasakan, kemudian urusan dunia. Jadi itu efek ya, bukan tujuan. Tujuannya ya tadi nawaitu dzikra taqarruban ilallah. Nah, tapi Allah memberikan efeknya, yaitu keberkahan lahir batin. Gitu. Berbeda dengan orang yang zikir. Zikir apa itu? Nah, zikirnya hanya pengen minta kaya gitu. Benar dikasih kaya oleh Allah. Kaya itu kan ada dua kemungkinan. Kaya yang mendekatkan diri kepada Allah atau kaya yang menyesatkan. Nah, ini kan orang dikira kaya itu enak gitu kan. Ya belum tentu. Banyak orang kaya diberikan ya rezeki melimpah. Tapi kalau ternyata kekayaannya itu menjadi jalan menuju neraka, kan sedih. Akhirnya ya rezekinya tasarrufnya ke maksiat, ya, nggak ada ketaatan, berat gitu. Ini kan nggak enak juga gitu. Nah, maka kalau misalkan berdoa mohon kepada Allah ya diberikan rezeki yang berkah. Berkah itu ya artinya rezeki yang ya mencukupi segala kebutuhan dan juga bisa menjadi bekal akhirat. Ya, jangan sampai kita hanya minta rezeki tanpa ditambahin keberkahan tadi. Khawatir dikasih rezeki bener tapi nggak berkah, kan larinya ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah, janji Allah itu nyata dan pasti gitu. Jadi thayyibina yaquluna salamun alaikum. Terus berikutnya ya keutamaan orang yang ahli zikir, ya kenapa sih kok zikir tiap hari gitu, nyapein aja gitu, kenapa nggak setahun sekali aja gitu, kenapa zikir nafi isbat kok harus suaranya kenceng gitu. Ini kalau orang yang masih pakai akal ya akan banyak bertanya gitu. Tapi bagus kalau banyak bertanya tapi dia konsisten. Kalau hanya banyak bertanya tapi nggak diamalin, kan jadi repot itu. Ya. Kenapa zikir kita harus istiqomah? Contoh yang simple sederhana ya. Nafi isbat la ilaha illallah. Itu ijazahnya ya ada yang 165. Ada yang 100 ya. Itu dari dua sumber. Saya dapat 2 ijazah ini
gitu. Mengamali yang 100 ya monggo, yang penting istiqomah. Ya. Lah hentakan dzikir nafi isbat ahli thariqah itu berbeda dengan zikir tahlil pada umumnya. Ya, misalnya orang zikir tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Ya. Dia nggak ada intonasinya, nggak ada gerak-gerik yang memiliki makna. Gitu ya. Yang penting la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu kan. Yang zikir tahlil itu kalau kebanyakan dikit jamaahnya bisa ngedumel, lama amat ini gitu kan. Gitu. Lah zikir thariqah itu ada tekniknya. Kenapa? Ya karena ini kaitannya dengan yaitu nafsu yang ada pada diri kita. Itu seperti la itu ya dari perut ditarik ke atas ke otak ya. Otak ini kan isinya macam-macam. Ada yang pikirannya duniawi, ya siang malam itu semua pikirannya duniawi gitu. Seolah-olah ya kalau nggak mikirin duniawi nggak hidup gitu ya. Jadi akhirnya pikirannya tuh ruwet, gitu, bulet gitu. Kalau dilihat dari urat-urat di jidatnya itu nampak tegang gitu. Ini kenapa ya? Karena ada pikiran-pikiran yang serius ya, yang memicu ketegangan itu. Lah itu kalau dilakukan tiap hari itu pasti ekspresi wajahnya akan tegang, keriput ya, susah senyum gitu. Kalau senyum itu senyum yang terpaksa, nggak dari hati gitu. Karena apa? Pikirannya ruwet dengan persoalan duniawi. Kemudian, nah ini ketegangan dalam pikiran ini ketika la itu dinetralkan. Gitu. Keruwetan apapun dalam pikiran la, nothing, tidak ada sesuatu, semua ya kembali kepada Allah. Itu la itu dinafikan. Ilaha tarik ke bahu kanan ya. Ilah itu Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu ya ada Tuhan yang hakiki ya, yaitu Tuhan yang Rabbul Izzati, tapi ada Tuhan yang dibuat oleh manusia itu sendiri, yaitu sesuatu yang mendominasi akal pikirannya. Itu menjadi Tuhan. Kecintaan terhadap materi menjadi Tuhan. Ya, Allahnya hilang. Kecintaan terhadap pangkat melebihi segala-galanya, akhirnya menjadi Tuhan. Kecintaan terhadap perhiasan-perhiasan duniawi mengalahkan kecintaan kepada Allah. Ini kan menjadi ilah. Ilah yang min dunillah, Tuhan yang dibuat selain Allah. Maka ilah-ilah yang dibuat, yang dipersepsikan, ilah min dunillah ini la ilaha ya, ilaha itu Tuhan-Tuhan yang kita persepsikan itu. Min dunillah bukan Tuhan Allah ya. Tuhan yang kita ciptakan sendiri karena ketidakpahaman kita, akhirnya kita mencintai dunia berlebihan, mencintai materi berlebihan, mencintai anak istri berlebihan, akhirnya menjadi Tuhan. Lah ini yang harus kita netralkan. Tidak ada ilah Tuhan yang hakiki yang kita sembah ya. Itu maknanya bertingkat-tingkat. La ma'buda ya, tidak ada Tuhan yang hakiki yang disembah. La maujuda ya, ini tahapan tertentu maknanya bisa sampai pada la maujuda. Pada tahapan tertentu makna la maksuda, tidak ada yang aku tuju,
tidak ada yang aku sembah, tidak ada yang maujud. Ini makna dari ilah. Kemudian kita setelah nafi, manfi, ya, kemudian kita isbat, ya, ilah, istisna. Ya, ilah ini tekniknya ya dihentakkan di jantung, ya, karena jantung ini sumbernya kehidupan manusia itu di jantung. Kalau jantungnya itu masih normal, ya dia akan bergerak dinamis, dan jantung ini yang akan menyemburkan ya darah sel-sel darah ya ke seluruh jasad kita. Baru wah illallah, ya, wah ini baru dihentakkan di hati yang posisinya berada di sebelah kiri, ya, bawah kiri. La ilaha illallah, wah itu dihentakkan ke hati. Kenapa ke hati? Karena hati ini, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, ya, seseorang bisa dilihat dari kualitas hatinya. Idza soluhat soluhal jasadu kulluh. Kalau hatinya baik, maka seluruh gerakan tubuh ini menjadi baik. Kalau hatinya itu jernih, ma fi qalbi siwawah, di dalam hatinya tidak ada lain kecuali Allah. Ini hati yang jernih, hati yang bersih, enggak ada yang dicintai kecuali Allah, enggak ada yang disembah kecuali Allah, ya, ma fi qalbi siwawah. Maka ekspresi lesan, ekspresi tangan, ekspresi kaki, ya, semua menjadi solukal jasad kulu, semua menjadi baik, produktif, positif, itu. Ini kalau illallahnya, ya, itu dihentakkan ke hati. Sebab hati ini, ya, menjadi tempat, ya, nongkrongnya iblis. Ya, riya, ujub, takabur, semua itu muaranya dari hati. Kalau hatinya dipenuhi riya, ya, maka ibadah apapun yang dilakukan itu kalau tidak riya enggak marem, gitu. Ya, rajin jamaah ke masjid, tapi semangatnya hanya pengen dipuji. Ya, ini riya. Lah ini kalau sampai bertahun-tahun sampai meninggal masih begini, kan sedih. Karena enggak ngerti bahwa bahaya penyakit riya itu meruntuhkan seluruh amalnya. Akhirnya di akhirat ketika ditimbang minus, sebab amalnya banyak tergerus oleh penyakit riya. Lah itu sumbernya ada di hati. Hasud, iri, dengki juga ada di hati. Kenapa orang bisa hasud? Karena tidak mampu memandang Allah. Orang yang dihasudi kan orang yang sedang mendapatkan nikmat Allah. Ada orang rezekinya lagi mudah, ya, dihasudin. Itu akhirnya difitnah, digibah, itu. Coba kalau bisa memandang kepada Allah, oh ya, ya itu kan semua sudah Allah yang ngatur. Dia mendapatkan rezeki, ya tidak mungkin kalau tidak ditetapkan oleh Allah. Enteng, enak. Itu tidak jadi penyakit. Tapi kalau ada hasud kemudian dikembangkan, akhirnya orangnya menjadi penyakitan karena tersiksa melihat tetangganya ya beli motor baru, nggak bisa tidur, itu dicari-cari masalahnya, dicari-cari itu uang dari mana, gitu kan. Padahal itu sesungguhnya orang yang sedang mendapatkan ya anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ini sumbernya ada di hati semua. Itu. Maka illallah ini untuk ya menyucikan hati yang akar penyakit riya, ujub, takabur itu semua ada di dalam hati. Maka dengan illallah, hentakan kalimah thayyibah, ya, itu akan memberikan energi cahaya-cahaya ilahiyah
Sehingga kalau dilakukan secara itu istiqomah la ilaha illallah, itu illallah hentakannya itu terasa. Pasti hati kita lambat laun yang awalnya itu menjadi markasnya iblis ya, karena riya, ujub, takabur semua ada di situ, lambat laun pasti akan mengalami pergeseran, perubahan yang nyata gitu. Dampaknya akan terasa setelah ngerti ilmu tasawuf, kemudian dipraktekkan dengan zikir, istiqomah, dengan sendirinya refleks riya itu sudah hilang gitu. Ibadah ya ibadah gitu, nggak ada dorongan ujub, riya itu nggak ada karena sudah berhasil dibersihkan. Tapi bagi orang yang posisinya sedang dikuasai oleh riya dan ujub tadi, yaitu ya perlu ngaji ilmu tasawuf, perlu datang ke seorang guru, ibarat dokter itu ya dokter yang ahli batin. Itu kalau orang sakit liver aja harus datang ke dokter yang spesialis, maka kalau yang sakit batinnya ya dokter, datanglah ke dokter yang ahli spesialis dalam ruhani gitu. Nah, jadi itu kenapa kita harus zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau setiap hari paling enggak subuh maghrib kita ucapkan terus, kita zikirkan terus, pasti ada progres, pasti ada kemajuan. Itu. Maka orang kalau bertasawuf supaya bisa merasakan itu harus dibarengi dengan zikir torekoh gitu. Kalau hanya belajar tasawuf teori-teori nggak dibarengin dengan ilmu zikir torekoh, ya hanya sebatas ilmu wacana, tidak sampai tadi proses mengalami jatuh bangun, merasakan perjuangan menghadapi riya itu nggak dirasakan gitu. Nah, kalau sudah tahu ilmunya, tasawufnya, solusinya, kemudian dibarengi dengan zikirnya, insya Allah akan tahu dampak dan manfaatnya. Oh iya, ternyata manfaat zikir itu seperti ini. Lah, orang-orang yang sampai pada level sudah istiqomah itu, ini kalau zikirnya baru la ilaha illallah ya. Padahal zikir tariqat itu bertingkat-tingkat. Di atasnya ada ismudzat Allah. Ini pun bertingkat-tingkat lagi gitu. Lah, kita ambil sampel yang la ilaha illallah saja ya, daripada enggak itu kan. Ini kalau diistiqomahkan ya, ada 3 hadis. Ada 2 hadis dan 1 ayat yang menguatkan manfaat zikir la ilaha illallah. Ya, ini supaya kita tahu ilmunya, kenapa sih kok harus zikir gitu. Yang pertama yaitu wa man qala la ilaha illallah. Ya, ini hadis qudsi ya. Wa man qala la ilaha illallah, barang siapa yang zikir la ilaha illallah, dakhala hijni, dia akan masuk ke bentengku. Ini hadis qudsi. Wa man dakhala hijni, ya, barang siapa yang masuk ke bentengku, amina min adabi, berarti dia akan selamat dari siksaku, selamat dari siksa api neraka. Nah, ini kalau orang yang istiqomah la ilaha illallah, habis maghrib, habis subuh, terus tiap hari sampai detik-detik sakaratul maut, saya yakin ya insya Allah dia akan masuk ke benteng Allah dan akan diselamatkan dari siksa api neraka. Kemudian yang kedua hadis, manfaat orang yang zikir la ilaha illallah secara istiqomah, yaitu wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah itu. Ya, itu dakhalal jannah, dia akan masuk ke surga. Itu. Orang bisa sampai akhir kalami la ilaha illallah, ini nggak bisa ujuk-ujuk ya. Orang mau sakaratul maut ya, itu kondisinya sudah panik dengan ujian-ujian yang
berat ya ketika proses detik-detik sakaratul maut itu. Maka yang akan muncul apa yang biasa dia lakukan itu. Tapi bagi orang yang ahli zikir la ilaha illallah, karena dia lisannya sudah terbiasa selama hidup zikir la ilaha illallah, hatinya, iktikadnya ya sudah meyakini la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la maksuda illallah. Maka ketika detik-detik akhir lesan pun ya dengan izin Allah diberikan kemudahan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat akhir. Gitu. Jadi ini bisa berzikir la ilaha illallah di detik akhir. Kenapa? Karena sudah ada kebiasaan, rutinitas tadi. Kalau sudah rutin, ketika terjadi sesuatu itu refleks akan keluar la ilaha illallah ini. Tapi kalau orang yang gak pernah zikir, ya bisa dilihat lah, bisa disurvei ya, orang-orang yang gak pernah zikir pada saat mengalami detik-detik sakaratul maut itu ya ada dua kemungkinan. Ada yang kesulitan, la ilaha itu sulit. Ada yang kalau diberikan anugerah Allah, mungkin ada amalan-amalan lain itu juga bisa diberikan kemudahan. Tapi kalau tanpa ya, ada upaya, ya, ini nampaknya sulit. Gitu. Maka la ilaha illallah yang kita zikirkan setiap hari ini, ya ternyata dampaknya luar biasa. Gitu. Teori ini diperkuat oleh ayat Al-Quran. Ya, berarti ini sumbernya dari Al-Quran dan dikuatkan oleh hadis Nabi dan dibuktikan ya dengan orang para nabi, para wali dan orang-orang solihin ya, yaitu ketika mereka istiqomah zikir tiap hari nggak lepas zikir. Apa penjelasan di dalam Al-Quran? Yusabbitumullahu alladhina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullah, Allah akan memberikan ketetapan di dalam hati ya. Siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang mana? Tentu yang sudah istiqomah di dalam mengamalkan zikir nafi isbat atau zikir ismudat itu akan diberikan ketetapan karena dibaca siang malam secara istiqomah, maka akan diperkuat, akan menjadi kokoh gitu. Maka yusabbitullah, Allah akan memperkuat, menetapkan orang-orang yang beriman bil qaulis sabit, yaitu dengan ucapan yang tetap, dengan zikir yang tetap. Apa yang dizikirkan? Misalkan la ilaha illallah, ya itu yang akan keluar. Kalau Allah itu yang akan tetap kokoh pada saat detik-detik syakaratul maut ya. Fil hayatid dunia, pada saat kehidupan di dunia, artinya pada saat hidup di dunia ya dia sudah istiqomah ya, zikir la ilaha illallah dan memahami makna la ilaha illallah. Maka ketika di dunia sudah istiqomah ya, detik-detik akhir tadi syakaratul maut juga diberikan kemudahan. Terus wafil akhirati, dan ini ternyata berlangsung sampai akhirat. Ini keistimewaan orang-orang yang ahli zikir itu. Nah, maka kalau kita paham ilmunya ya, ini kita akhirnya ngerti arahnya itu. Ternyata arah zikir itu seperti itu, manfaat zikir seperti itu. Ini pentingnya ngaji zikir itu harus berbarengan itu. Bagaimana kalau zikir tok, saya dapat kaifiat dari guru saya zikir ini ya, tapi nggak ada penjelasan ilmunya,
Ini ada penyakit. Penyakitnya apa? Mungkin awal-awal masih semangat gitu. Tapi ketika sudah seminggu, sebulan gitu, penyakit kasal malal futur itu datang. Ya, bosen lah, ngapain zikir? Ya nggak ada kemajuan gitu. Nggak ada efeknya gitu kan? Gitu. Ini baru zikir seminggu langsung minta efek gitu. Karena nggak ngerti ilmunya. Akhirnya apa? Ya, hanya hobi mencari ijazah dari satu ke guru yang lain, hanya buat koleksi, tanpa ada satupun yang diamalkan dan diistiqomahin. Gitu. Ya, kalau saya pribadi, kalau dapat satu zikir, ya harus saya istiqomahkan dulu. Misalkan ada tambahan, yang satu sudah istiqomah kuat, ya, misalkan tidak terpengaruh, baru ditambah yang kedua dan tidak mengganggu dan saling istilahnya menguatkan, ya nggak ada masalah. Tapi jangan sekali-sekali dapat yang baru, yang lama ditinggalkan. Ini nggak boleh. Ibarat gini, yang lama ini ibarat lampu yang sedang proses diservis. Lagi dibenerin, lagi cek apa yang menyebab kematian, kemudian sudah mulai tersambung, sudah mulai tinggal menghidupkan, ditinggal, ya mati lagi gitu. Jadi pentingnya istiqomah di sini, ya. Jangan sampai menjadi kolektor ijazah ya, tapi nggak diamalin gitu. Pasti nggak ngefek. Dunia akhirat nggak ngefek gitu. Karena zikir yang efek itu ya tadi, di dunia diistiqomahin pasti efeknya lahir batin, dunia akhirat akan dapat dirasakan. Nah, sebenarnya malam ini membahas yang ke-25 ya. Cuma waktunya sudah habis ya untuk menjelaskan pentingnya istiqomah zikir ini. Mudah-mudahan dari penjelasan ini ya bisa menjadi tambah ilmu, tambah yakin, tinggal kita istiqomah. Istiqomah itu berat. Godaannya, lawannya apa? Nafsu apa? Setan gitu. Kalau kita ngikuti setan ya sudah, kita menjadi orang gagal. Gagal dunia dan gagal akhirat. Tapi kalau kita bisa melawan ya kita akan menjadi pemenang dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.